Hukum acara pidana korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan, serta penanganan perkara koneksitas korupsi. Penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Lalu, apa fungsi penyidik? Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan, hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi, dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan dari penyidikan. Penyelidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup. Penyelidikan terbuka yaitu mengklarifikasi atas peristiwa yang diduga tindak pidana korupsi, mengumpulkan bukti-bukti, melaporkan kepada pimpinan dalam hal ditemukan dua alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan penyelidikan tertutup yaitu melakukan profiling, surveillance, undercover, pengamatan, dan interception, serta melakukan operasi tangkap tangan. Lalu, apa dasar dilakukan sebuah proses penyelidikan? Yang pertama, informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik dan penyidik. Yang kedua, laporan polisi, berita acara pemeriksaan di TKP, lalu berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi. Lalu untuk apa sih proses pemeriksaan dilakukan pada tahap penyelidikan? Yang pertama, untuk mengetahui adanya perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Lalu yang kedua, seseorang yang melakukan tersebut terpenuhi syarat pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut terdapat bukti yang cukup bahwa pelaku telah berbuat dengan kehendak dan kesadaran yang menunjukkan mempunyai motif atas perbuatannya. Sekarang adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sesuai dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pasal 1/2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Tujuannya adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa tertentu. Fungsi penyidikan yaitu mengetahui tindak pidana apa yang telah dilakukan, kapan terjadinya, di mana, dengan apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Lalu proses pemeriksaan dilakukan pada tahap penyidikan berguna mengenai syarat-syarat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Melakukan pembuktian terhadap pelaku atau tersangka sesuai kaidah-kaidah hukum pembuktian, berwenang melakukan upaya paksa dalam rangka proses pembuktian, menggabungkan beberapa perkara bila ditemukan ada, melaporkan dan menindaklanjuti bila ditemukan ada perbuatan tindak pidana pencucian uang. Lalu ada penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Lalu, apa tujuan penuntutan? Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim. Sebenarnya KUHP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada. Dalam hal ini, Muljanto menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah apabila jaksa mengirimkan daftar perkara hakim disertai tuntutannya, apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan, dimintakan perpanjangan kepada hakim apabila sudah 50 hari tahanan masih dimintakan. Perpanjangan secara moral boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut
apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua asas, yaitu asas legalitas. Asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya di muka sidang pengadilan. Yang kedua, ada asas oportunitas. Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berbunyi, Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Lalu, siapa yang melakukan penuntutan? Jawabannya adalah penuntut umum. Dari pengertian penuntutan sendiri, pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Untuk lebih jelasnya lagi, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang jaksa adalah penuntut umum. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, tahap pemeriksaan itu ada 3. Yang pertama, menetapkan majelis hakim. Yang kedua, menetapkan hari sidang. Yang ketiga, itu ada pemberitahuan jadwal persidangan kepada terdakwa oleh penuntut umum. Nah, pada proses di persidangan, hakim membuka persidangan. Ada pemeriksaan identitas terdakwa, lalu berlanjut pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, lalu ada eksepsi. Apa sih eksepsi itu? Eksepsi itu jika tersangka keberatan dengan dakwaan oleh JPU, maka dia mengajukan eksepsi. Nah, arti dari eksepsi itu sendiri yaitu keberatan oleh dakwaannya. Lalu setelah itu ada tanggapan penuntut umum. Setelah itu hakim mengeluarkan putusan cela. Lanjut ke proses pembuktian. Nah, setelah proses pembuktian, pembuktian ini itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum ya. Setelah itu jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan. Nah, jika terdakwa keberatan, si terdakwa ini mengajukan replik. Nah, setelah terdakwa mengajukan replik, lalu jaksa penuntut umum membalas lagi dengan duplik. Nah, lalu terakhir ada putusan dari hakim. Baik, selanjutnya tentang penanganan perkara koneksitas korupsi. Adapun kewenangan KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan atau surat perintah penyadapan dari pimpinan KPK. Yang kedua, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri atau surat keputusan pencekalan dan surat ke Ditjen Imigrasi. Yang ketiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa atau surat permintaan. Yang keempat, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait, atau surat perintah pemblokiran. Yang kelima, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Yang keenam, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait atau surat permintaan.
Yang ketujuh, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, atau surat blokir. Yang kedelapan, meminta bantuan Interpol Indonesia atau penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri atau surat permintaan. Yang kesembilan atau yang terakhir, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penanganan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Baik, cukup sekian penjelasan tentang perkara koneksitas korupsi atau dalam hukum acara pidana tindak pidana korupsi. Sekian, terima kasih.